ya. Jadi contohnya gini, kamu beli roti tawar, terus roti tawarnya itu kamu taruh di meja, nggak kamu tutup. Yang namanya spora itu kan ukurannya kecil dan berterbangan di udara. Kalau kemudian ada yang jatuh, kemudian mengkontaminasi rotinya, dan si roti ini juga dalam keadaan yang lembab, gitu, ada kadar air yang cukup, maka si spora yang jatuh ke roti ini akan mengalami germinasi atau mengalami perkecambahan. Jadi intinya untuk gimmick hari ini adalah penguatan materi yang sudah kamu pelajari kemarin sendiri dan sudah post test juga. Kita penguatan hari ini tentang ciri-ciri dari kingdom jamur, atau kita lebih kenal lebih dalam nih tentang si kingdom jamur ini. Butika ulang sekali lagi bahwa kalau kita bahas tentang jamur, maka kita harus tahu gimana sih cara ngenalin jamurnya. Oke, secara umum jamur itu sifatnya eukariotik, kemudian dia ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Yang mikroskopis itu yang uniseluler, yang makroskopis itu adalah yang multiseluler. Yang uniseluler, contohnya kalau jamur itu ada Saccharomyces cerevisiae atau yang dikenal dengan ragi, sedangkan yang makroskopis atau yang ukurannya besar itu adalah jamur-jamur yang wujud strukturnya berupa kapang atau berupa karpus. Apa bedanya kapang sama karpus? Tadi kapang itu kumpulan hifa yang membentuk jaringan miselium, sedangkan karpus adalah kumpulan dari miselium yang membentuk tubuh buah. Kapang, karpus ya. Jadi ada jamur uniseluler, ada jamur multiseluler, mikroskopik sama makroskopik. Nah, next tadi, bagaimana dengan kekhasan dari kingdom ini sendiri? Nah, khasnya apa sih dari si jamur ini? Jamur itu banyak yang kemudian kalau anak-anak masih kecil belum belajar biologi itu ngehnya kalau jamur itu masuknya ke tumbuhan. Kenapa nggak bisa bergerak, Bu? Berarti kan masuknya ke tumbuhan. Kalau ciri-ciri hewan kan bergerak dengan aktif. Oke, tapi tumbuhan itu punya kunci untuk bisa masuk ke dalam kingdomnya, yaitu harus bisa berfotosintesis. Sedangkan jamur nggak bisa. Jadi sifat menonjol yang pertama atau sifat khas yang pertama dari si jamur ini adalah dia punya sifat yang heterotrof. Dan yang kedua, meskipun dia punya kesamaan dengan tumbuhan, yaitu sama-sama punya dinding sel yang ditemukan pada jamur bukan selulosa seperti pada tumbuhan, tetapi kitin. Ciri khas yang pertama, heterotrof dengan dinding sel yang berupa kitin. Kemudian, ciri khas yang kedua yaitu bisa menghasilkan spora. Spora ini bisa dihasilkan baik secara aseksual maupun seksual. Kalau nanti kita pakainya adalah yang aseksual, maka induknya 1, sedangkan yang seksual maka induknya 2. Dia berpasangan walaupun belum ada jantan betina ya. Nah, reproduksi seksual inilah yang membuat kemudian jamur nantinya diklasifikasikan menjadi 4 divisi. Ya, reproduksi seksualnya. Jadi, walaupun nanti memang secara struktur mereka berbeda, dasar klasifikasinya bukan strukturnya, tetapi reproduksi seksualnya. Jadi yang tadi jawabnya juga cuma reproduksi, tidak bisa dapat nilai maksimal. Kenapa? Karena reproduksi aseksualnya nggak membedakan. Nanti antara divisi satu dengan divisi lain ada yang reproduksi aseksualnya sama. Sementara yang betul-betul kemudian berbeda adalah reproduksi seksualnya. Sehingga dasar pengelompokannya atau pengklasifikasiannya adalah spora seksual yang dihasilkan melalui reproduksi seksual si jamur itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, tubuhnya jamur itu kayak apa ya? Kalau kamu kan udah pernah tuh pas belajar bakteri, lihat tubuhnya bakteri. Pas belajar tentang alga, lihat tubuhnya alga. Belajar tentang bakteri, lihat, bukan bakteri, protozoa, kamu lihat struktur tubuhnya protozoa. Nah, sekarang kayak apa tubuhnya si jamur ini? Butika sudah munculkan ada gambar juga di di artikel dan di YouTube-nya Butika, di mana ini nih kalau ingin tahu gambarnya struktur jamur itu kayak gini. Ini adalah strukturnya Saccharomyces cerevisiae. Dan ini yang sudah ada budding atau ada tunasnya ya. Nah, selnya secara umum berarti adalah sel makhluk hidup pada umumnya ya. Maksudnya apa?
dia punya dinding sel di paling luar, ini dinding sel yang paling luar, dia punya membran sel, kemudian yang ada lagi pasti apa? Ada inti selnya, ada nukleusnya, ada retikulum endoplasma, ada mitokondria untuk respirasinya, ada vakuola untuk menyimpan cadangan makanan ataupun menyimpan buangan dari metabolismenya, ada Golgi untuk membentuk vakuola-vakuola yang kecil ini. Nah, ini nih nanti yang di sini ada tulisan nih, secretory vehicle atau vakuola yang menyimpan sekret ini ya. Nih, vakuola kecil yang menyimpan sekret inilah yang kemudian nanti ketika dia ada di satu lingkungan digunakan untuk melepaskan enzim-enzim hidrolisis, enzim-enzim pencerna keluar tubuhnya. Ketika ulangan sekali lagi, struktur tubuh dari si jamur yang uniseluler itu secara umum adalah satu sel dengan isi sel yang hampir serupa dengan sel-sel dari makhluk hidup yang lainnya. Kekhasannya dia adalah di bagian dinding selnya dia yang mengandung atau tersusun atas kitin. Kemudian organel lainnya itu sama. Ini gambaran isinya. Kita lanjut. Bagaimana kalau kemudian yang bentuknya multisel atau hifa? Nah, kita lihat yang bentuknya multisel atau hifa ya, seperti ini. Ini contohnya yang bentuknya hifa. Perhatikan baik-baik. Sama saja bahwa di hifa pun di bagian ujungnya itu nanti di bagian sel-sel yang ujung hifa itu akan dipenuhi dengan vesikel-vesikel atau kantung-kantung yang nantinya bisa dipakai untuk menambah dinding sel. Tetapi ada juga kemudian vesikel-vesikel yang tadi itu menghasilkan mengandung enzim-enzim yang dipakai untuk pencernaan. Begitu. Ada di sini storage granule atau granula-granula yang menyimpan cadangan makanan. Oh iya, yang belum kita sampaikan ya, bahwa jamur itu dia menyimpan cadangan makanannya itu dalam bentuk glikogen. Jadi justru lebih mirip ke hewan dibandingkan ke tumbuhan ya. Karena umumnya cadangan makanannya disimpan dalam bentuk glikogen gitu. Ini ada nukleusnya, kemudian ada dinding selnya. Ini gambaran kalau bentuk hifa itu seperti ini strukturnya. Ada mitokondria dan lain-lain. Tadi strukturnya ya. Nah sekarang unisel sudah, hifa sudah. Sekarang kalau yang karpus atau yang bentuknya adalah tubuh buah itu kayak apa? Nah sebetulnya bentuk tubuh buah itu ya hanya kumpulan dari hifa yang jadi miselium yang kemudian membentuk struktur dari si tubuh buah itu sendiri. Bentuk tubuh buahnya macam-macam. Kalau yang ini mungkin mirip kayak jamur kancing ya. Kalau kamu makan jamur tiram ya bentuknya lebar seperti kipas. Kalau kamu lihat jamur kuping ya bentuknya lebih lebar lagi, lebih berliuk-liuk atau bahasanya permukaannya lebih bergelombang seperti itu dan lain-lainnya. Ini kalau misalnya dia adalah bentuknya karpus, maka itu kumpulan dari hifa. Tadi bentuk selnya sudah, dalamnya hifa sudah, struktur yang karpusnya juga sudah. Ini adalah gambaran struktur anatominya si jamur. Gambaran struktur anatominya jamur. Sekarang kita lanjut. Apalagi sih yang penting dipelajari tentang karakter dari si jamurnya ini? Nah ini yang kemudian penting dan dekat dengan kehidupan kita adalah tentang bagaimana sih cara jamur itu makan. Kan dia heterotrof tuh, dia kan nggak masak tuh dari fotosintesis tuh nggak bisa dia pakai fotosintesis. Terus gimana cara dia makan? Oh oke. Untuk bahas ini kita berarti harus mengkelompokkan dulu menjadi ada jamur saproba, jamur parasit sama jamur simbion ya. Dasar pengklasifikasian ini atau pengelompokan ini bukan pengklasifikasian filogenik, makanya ini adalah dasar yang dipakai hanya karena perbedaan sumber nutrisinya saja. Ketika ulang ya, jadi kalau yang saproba, parasit sama simbion ini karena perbedaan sumber nutrisinya. Sumber nutrisi dalam arti itu kalau nanti kita bahas tentang jamur saproba, berarti sumber nutrisinya adalah bahan organik di lingkungannya. Bisa sampah organik, bisa sisa-sisa makhluk hidup lain. Sedangkan kalau jamur parasit itu berarti sumber nutrisinya dia adalah inangnya dia. Dan untuk jamur simbion berarti sumber nutrisinya dia adalah partner simbiosisnya. Ya, partner simbiosisnya ini Butika Salanus harusnya 3 ya, 1, 2, 3.
Terus bagaimana caranya dia itu dapetin makanan dari lingkungannya? Bagaimana caranya dia mendapatkan makan dari inangnya? Bagaimana caranya dia mendapatkan makanan dari simbionnya atau dari partner simbiosisnya? Nah, di sini Butika sediakan penjelasannya. Nih, kita mulai dari jamur saproba. Jadi kalau jamur saproba itu ketika dia ada di satu lingkungan, di mana di lingkungan itu ada bahan organiknya, maka dia akan secara rutin itu mengeluarkan enzim hidrolisis ke lingkungannya. Nah, ngeluarin enzim hidrolisis nih. Enzim hidrolisis ini yang kemudian akan merubah komposisi dari bahan organik yang ada di sekitarnya. Dengan bahasa lainnya itu berarti tercerna, ya. Kenapa dikatakan tercerna? Itu karena berubah komposisi. Bayangkan saja seperti misalnya kamu makan nasi masuk ke mulut yang tadinya bentuknya karbohidrat berubah menjadi bentuk maltosa, ya, glukosa dengan rantai-rantai yang panjang. Itu karena apa? Ada perubahan komposisi disebabkan reaksi dengan enzim petihalin. Nah, ini bedanya kalau di jamur, dia nggak ngelakuin di dalam tubuhnya, dia lakukan di luar tubuhnya, karena enzimnya itu yang dilepaskan ke lingkungan. Setelah enzimnya mengenai substrat, mengenai bahan organiknya kemudian tercerna, barulah sari-sari makanannya, sari-sari dari komposisinya si bahan organik ini diserap sama si jamur untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ini jamur saproba. Kalau jamur parasit, nah ini jamur parasit, kekhasannya dia apa? Kekhasannya dia kalau udah nemu nemu inangnya, maka dia akan nempel ke inangnya dan menembus dari dinding sel si inangnya. Kalau di tumbuhan, ya, ini menembus nih ujung hifanya. Ini namanya hifa haustoria, ya, ini ujung hifa yang menembus dinding sel dari inang, itu namanya haustoria. Tujuannya untuk apa? Ya, dia harus masukin hifanya supaya dia bisa mencuri makanannya, bisa menyerap nutrisi. Bu, terus bentuk nutrisinya itu apa? Nah, kan si inang ini masak. Si inang ini juga melakukan yang namanya, kalau tumbuhan itu, ya, berarti kalau tumbuhan dia melakukan fotosintesis. Dari fotosintesis itu dia dapat produk-produk fotosintesis. Si jamur akan take away si makanannya, nutrisinya. Jadi dia langsung sedot aja, langsung serap aja masuk ke haustorianya, dipakailah sama dia untuk tumbuh dan berkembang. Ini kalau jamur parasit. Berarti jamur parasit cara makannya adalah masukin hifa jadi haustoria, haustorianya nyuri makanan dari inang. Nah, kalau kemudian jamurnya jamur simbion gimana? Nah, simbiosis yang terkenal dari jamur adalah simbiosisnya dengan akar tanaman, yaitu membentuk ada yang namanya endomikoriza sama ektomikoriza. Di sini sudah digambarkan ini. Ada ektomikoriza itu berarti dia nggak nembus ke dalam selnya, sedangkan endomikoriza itu berarti dia menembus ke dalam selnya. Ini hampir sama dengan jamur parasit. Dia juga mengambil makanan jadi atau nutrisi yang tersedia dari partner simbiosisnya. Bedanya, jamur-jamur yang sifatnya itu simbion atau bersimbiosis, mereka itu akan memberikan advantage, memberikan keuntungan kepada partnernya. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya bisa jadi adalah unsur hara yang bisa dia ambil dari lingkungan, yang nggak bisa diambil sama tumbuhan, tapi bisa diambil sama si jamurnya. Sehingga si partner ini mendapatkan bahan baku untuk tumbuh dan berkembang. Akhirnya kedua belah pihak diuntungkan. Nah, semoga dari situ kamu sudah bisa jelas membedakan mana jamur saproba, mana jamur parasit, mana jamur simbion, ya. Kemudian selain tentang bagaimana cara dia mendapatkan makanannya, kamu juga perlu tahu bagaimana cara dia bereproduksi. Gimana sih cara jamur reproduksi? Oh, Bu, tadi udah disebutin di depan, Bu. Cara reproduksinya itu pakai spora, Bu. Oke, pakai spora. Terus gimana sih sporanya itu bisa jadi hifa? Terus gimana caranya sih sporanya itu bisa jadi tiba-tiba jadi tubuh buah begitu? Nah, kita akan lihat di sini. Sebenarnya Butika sudah siapkan ada videonya. Kamu bisa lihat bagaimana dia tumbuh. Tapi nanti ini Butika percepat sedikit langkah-langkahnya, ya. Jadi
Contohnya nih gini, kamu beli roti tawar, terus roti tawarnya itu kamu taruh di meja, nggak kamu tutup. Yang namanya spora itu kan ukurannya kecil, dan berterbangan di udara. Kalau kemudian ada yang jatuh, kemudian mengkontaminasi rotinya, dan si roti ini juga dalam keadaan yang lembab gitu, ada kadar air yang cukup, maka si spora yang jatuh ke roti ini akan mengalami germinasi atau mengalami perkecambahan. Spora yang berkecambah itu nanti akan menumbuhkan hifa yang kemudian terus membelah menjadi hifa yang panjang, hifa berikutnya, hifa yang bercabang, hingga akhirnya hifa ini membuat kumpulan hifa yang membentuk miselium. Nah, untuk yang jenisnya kapang, ini Butika langsung skip ya. Nanti kamu bisa tonton videonya sendiri di channelnya Butika ya. Untuk yang bentuknya kapang itu nanti kamu bisa lihat di mana si miselium ini ketika sudah mencapai miselium yang matang atau dewasa, dia akan menumbuhkan sporangium. Caranya gimana? Tadi Butika ulang sedikit ya. Sporanya jatuh ke nutrisi atau ke bahan organik yang cukup lembab, kemudian dia punya lingkungan yang mendukungnya untuk berkecambah menjadi hifanya tumbuh dan berkembang menjadi miselium dewasa, memunculkan yang namanya sporangiofor dengan ujung sporangium. Sporangium ini yang kemudian menyimpan bakal-bakal sporangiospora atau bakal-bakal spora aseksualnya. Jadi nggak butuh pasangan. Ketika dia kemudian mendapatkan lingkungan yang cocok, dia dewasa, dia akan bisa berdiferensiasi sendiri, membentuk struktur sporangium yang akhirnya nanti akan menghasilkan spora aseksual. Nah, lalu bagaimana kalau kejadiannya itu yang terjadi adalah reproduksi seksual? Nah, kalau reproduksi seksual itu berarti harus ada 2 hifa. Nah, kita coba lihat ini di sini. Nah, ini harus ada 2 hifa. Kenapa harus ada 2 hifa? Ya karena namanya juga seksual, berarti berpasangan. Nah, untuk bisa memahami ini, untuk bisa memahami reproduksi seksualnya, Butika itu sudah membaginya menjadi beberapa step. Di bagian akhir kayaknya nih. Nah, ini. Ada beberapa step dari reproduksi seksual jamur. Ada yang namanya mating hifa atau berpasangannya hifa, kemudian setelah hifanya berpasangan terjadi plasmogami atau peleburan plasma. Setelah plasmanya bergabung terjadi karyogami atau peleburan dari inti. Nah, nanti kalau intinya sudah jadi satu, baru kemudian ada meiosis. Ketika sudah ada meiosis terbentuklah anakan-anakan atau bakal-bakal spora yang ketika dia matang, pecah, jatuh ke lingkungan, germinasi lagi jadi individu yang baru. Gambaran prosesnya seperti ini. Ini Butika ulangi ya tadi ya. Jadi langkah pertama ada mating hifa. Ada hifa yang berbeda jenis kemudian saling bertemu. Kenapa bisa saling bertemu? Karena yang berbeda jenis ini nanti mereka akan mengeluarkan yang namanya feromon. Feromon itu adalah sinyal kimia untuk bisa berpasangan tepat, positif ya sama negatif gitu, nggak salah. Karena kalau di jamur tuh kan nggak ada jantan betina ya. Dengan adanya feromon ini kemudian si juluran hifanya itu nggak salah sasaran. Hifanya mengalami penjuluran, inilah proses mating hifa. Setelah hifanya mengalami penjuluran, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah plasmogami, perhatikan baik-baik ini. Nah ini. Masing-masing ujung itu kemudian membuat satu unit yang terpisah dari hifa lainnya, ini, dan kemudian mengalami plasmogami. Karena ada plasmogami, maka inti sel dari hifa plus sama inti sel dari hifa min itu akan nyatu. Kamu bisa lihat di sini dibedakan dari warna biru sama warna merah. Nah ini ya, dari warna biru sama warna merah. Disinilah kemudian disebut ada yang namanya hifa dikaryotik. Kalau untuk
Zygomicota itu berarti nanti hifanya heterokaryotik karena dia bawanya banyak, ini rombongan ya. Kamu bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya namanya heterokaryotik. Biasanya setelah proses plasmogami ini ada yang namanya kemudian sel dengan inti banyak itu punya keistimewaan. Nah, keistimewaan ini nanti akan membentuk struktur khusus yang menghasilkan spora seksual berbeda-beda antara divisi satu dengan divisi yang lainnya. Dan punya sifat yang berbeda-beda juga. Nanti kalau kita bahas Zygomicota, kita akan menemukan ada Zygosporangium yang sifatnya kuat terhadap lingkungan yang buruk. Jadi dinding selnya menebal, dia kuat terhadap lingkungan yang kering. Melindungi calon spora yang mau germinasi berikutnya. Tapi kalau kita bahasnya tentang Basidioda dengan Ascomycota misalnya, begitu dia punya hifa dengan inti yang banyak, dia itu bisa super cepat membelah. Akhirnya apa? Hifa yang biasanya mungkin cuma ada di 1 benang, 2 benang, akhirnya jadi 100 benang, 200 benang, terbentuklah tubuh buah. Maka itu nanti kemudian ketika kita bahas divisi-divisinya, kamu akan menemukan ada ciri di mana divisi itu ada yang bisa membentuk tubuh buah, ada yang tidak bisa membentuk tubuh buah. Kenapa? Ya itu tadi. Ketika reproduksi seksual terjadi plasmogami dan ada inti yang kemudian jumlahnya banyak, ada sifat baru yang muncul yang sifatnya itu khas. Sifatnya itu khusus, berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Tuh, nanti ini berarti gambar dari Zygomicota ya. Ini Zygosporangium. Zygosporangium tadi kekhasannya dia itu punya kekuatan yang lebih terhadap lingkungan yang buruk. Baru nanti kemudian si Zygosporangium itu mengalami perkembangan di dalam Zygosporangium. Setelah lingkungannya baik, dia akan bisa melakukan meiosis, membentuk zygospora. Nah, membentuk zygospora. Zygosporanya nanti berkecambah, bentuk lagi sporangium. Nanti teknis ini tuh antara satu jamur dengan jamur yang lainnya itu berbeda. Nah, seperti itu. Nah, tambahan sedikitnya adalah ini, selain menggunakan budding ya untuk yang uniseluler, itu ada yang namanya fragmentasi juga. Ini belum disinggung tadi soalnya. Jadi hifa itu juga bisa terpotong kemudian membentuk unit atau membentuk struktur jamur yang baru. Oke, berarti sekarang kamu sudah punya bekal bagaimana cara mengenali jamur dari ciri-ciri umumnya, ya, dari ciri-ciri umumnya sampai ke ciri-ciri khususnya, bagaimana cara dia makan, dan bagaimana kemudian cara dia bereproduksi.